Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembimbing, yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan saya Arifah Khalil Akves. Izinkan saya mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul penerimaan mahasiswa terhadap konsepsi laki-laki baru, kasus mahasiswa Universitas Andalas dan UIN Imam Bonjol Padang. Baik, kita masuk kepada latar belakang dari proposal ini, perkembangan feminisme dan gerakan aliansi laki-laki baru. Belakangan ini kesadaran akan adanya ketidakadilan atau kesetaraan gender terhadap perempuan juga dirasakan pada kaum yang dirasa diuntungkan dalam budaya patriarki, yaitu kaum laki-laki. Nah, fokus para pejuang feminis tidak lagi hanya terpaku pada ketertinggalan kaum perempuan dari kaum laki-laki, namun sekarang telah menganalisis pada pola relasi gender yang terbentuk antara perempuan dan laki-laki. Dalam pola relasi gender, tidak hanya perempuan yang perlu ditarik dari belenggu kekerasan dari budaya patriarki, namun juga kaum laki-laki perlu disadarkan terhadap pentingnya kesetaraan gender agar tidak terbelenggu lagi di dalam budaya patriarki. Lalu setelah itu muncul sebuah gerakan lagi yang menamakan diri mereka Aliansi Laki-Laki Baru atau disingkat ALB. Mereka menjadi pelopor gerakan pro-feminis di Indonesia. Melalui Instagramnya @laki-laki-baru, mereka menyebutkan diri mereka sebagai gerakan kesetaraan gender di Indonesia. ALB ini dibentuk guna membentuk jaringan yang nantinya akan memberikan dampak bagi kesetaraan gender di Indonesia. Hal ini dimuat di situs web mereka, bahwa tujuan terbentuknya gerakan ALB ini didasari oleh dimana aktivis laki-laki, gerakan laki-laki pro-feminis terkesan berjalan sendiri-sendiri, reaksioner, tidak berkelanjutan, dan tidak memiliki arah yang jelas. ALB sebagai wadah yang jelas ditujukan sebagai penopang satu sama lain untuk menghadapi tantangan yang selama ini dihadapi oleh para aktivis pro-feminis. Baik, kita langsung masuk ke kasus kekerasan terhadap perempuan yang masih marak terjadi di Indonesia. Seperti yang kita lihat, saya telah menampilkan datanya yang saya ambil dari Komnas Perempuan. Di sini ada KTI, yaitu kekerasan terhadap istri, ada KDP, kekerasan dalam pacaran, dan KTAP, yaitu kekerasan terhadap anak perempuan. Bisa dilihat dari kasusnya pada tahun 2016, 2017, dan 2018, kasusnya mencapai angka 5.000 kasus. Nah, yang paling menarik bagi saya adalah di tahun 2019 ini terjadi pelonjakan kasus hingga mencapai 6.555 kasus di tahun 2019. Padahal sama-sama kita ketahui bahwasanya di era modern ini perjuangan kesetaraan gender sudah dilaksanakan secara besar-besaran. Nah, tapi pada data-data yang telah saya sampaikan tadi masih marak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan yang menunjukkan eksistensi arogansi patriarki di Indonesia itu masih ada dan terus berkembang. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat usaha untuk menyeimbangkan peran gender di tengah masyarakat itu sendiri yang dilakukan oleh aliansi laki-laki baru tersebut yang masih berkembang pada saat ini. Nah, kita masuk pada poin mahasiswa. Mahasiswa itu dicanangkan sebagai agent of change. Peran penting yang dimainkan mahasiswa di tengah-tengah masyarakat membuat kelompok mahasiswa diposisikan sebagai garda terdepan dalam sebuah perubahan sosial yang terjadi. Mahasiswa juga merupakan kaum intelektual yang mendapat akses ilmu sosial yang lebih banyak daripada masyarakat lainnya. Mahasiswa dapat melihat suatu fenomena sosial dari berbagai kacamata teoritis yang telah dipelajarinya. Mahasiswa mempunyai peran penting di tengah-tengah masyarakat, yaitu sebagai agent of change, social control, iron stock, dan moral force. Lanjut, kita masuk ke poin rumusan masalah. Gerakan pro-feminis yang muncul belakangan ini, aliansi laki-laki baru ini menggerakkan kaum laki-laki untuk sadar akan kesetaraan gender. Namun demikian, gerakan ini tentu saja tidak serta-merta langsung diterima oleh kaum laki-laki yang merasa diri mereka sudah di posisi mapan dan nyaman akibat budaya patriarki yang menempatkan
mereka pada posisi yang menguntungkan atau superordinat. Mahasiswa sebagai elemen masyarakat diasumsikan memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik, serta lebih adaptif terhadap perubahan. Mahasiswa juga diasumsikan lebih dapat menerima ide-ide baru dikarenakan mereka lebih terhubung dan terpapar langsung dari informasi. Tapi di sisi lain, dikarenakan konsepsi laki-laki baru ini merupakan gerakan yang justru menggugat kemapanan status sosial laki-laki, tentu saja konsepsi baru ini belum tentu dapat diterima oleh mereka. Karena itu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah bagaimana penerimaan mahasiswa perguruan tinggi di Kota Padang terhadap konsepsi laki-laki baru. Dan yang kedua adalah variabel apa yang berhubungan dengan penerimaan atau penolakan mereka terhadap konsepsi laki-laki baru tersebut. Nah, kita langsung masuk ke bagian tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah saya uraikan tadi, di sini saya ingin menjadikan tujuan penelitian ini jadi 2 poin. Yang pertama adalah menjelaskan penerimaan mahasiswa laki-laki pada perguruan tinggi di Padang terhadap konsepsi laki-laki baru. Yang kedua adalah mengidentifikasi variabel yang berkaitan dengan penerimaan atau penolakan mahasiswa laki-laki pada perguruan tinggi di Padang terhadap konsepsi laki-laki baru. Lanjut, kita masuk ke manfaat penelitian. Saya ingin membahas juga di sini ada aspek akademik dan aspek praktik. Di poin aspek akademik, manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi sosiologi. Secara lebih spesifik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konsepsi dan pemahaman baru tentang relasi gender dalam masyarakat. Yang kedua adalah aspek praktik, yaitu manfaatnya adalah bahan masukan bagi peneliti lain, khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut. Lalu kita masuk kepada tinjauan pustaka. Yang pertama adalah penelitian relevan. Di sini yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Ira Larasati pada tahun 2019 yang berjudul Gerakan Aliansi Laki-Laki Baru, membongkar konstruksi maskulinitas untuk mewujudkan keadilan gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan aliansi laki-laki baru terhadap konstruksi maskulinitas, serta bagaimana gerakan yang dilakukan oleh aliansi laki-laki baru dalam mentransformasi laki-laki untuk mewujudkan keadilan gender. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Tiara Rati Misbah yang berjudul Laki-laki dan Kesetaraan Gender, studi tentang gerakan dan pandangan laki-laki feminis di Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pikir serta sudut pandang laki-laki feminis di Surabaya terhadap isu-isu kesetaraan gender, serta mendeskripsikan aktivitas serta peran laki-laki feminis di Surabaya dalam problem-problem gender dalam kehidupan masyarakat Surabaya. Yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Rian Fajar Febrianto pada tahun 2014 yang berjudul Feminisme dan Aktivisme Laki-laki, Analisis Frame Alignment dalam Gerakan Laki-laki Feminis, Studi Sosiologi Gerakan Sosial mengenai upaya pengorganisasian Gerakan Aliansi Laki-laki Baru. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya gerakan laki-laki pro-feminis ini didasari oleh adanya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender. Yang keempat ada penelitian yang dilakukan oleh Sri Murwaningsih pada tahun 2019 yang berjudul Penerimaan Masyarakat kepada Penyandang Cacat, Studi Desa Inklusi Peduli dengan Kelompok Rentan di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya penerimaan masyarakat terhadap para penyandang cacat sudah baik, namun tetap ada beberapa yang masih belum bisa menerima dengan baik. Lalu pada poin berikutnya adalah konsepsi laki-laki baru. Laki-laki baru mendefinisikan diri sebagai salah satu kelompok laki-laki pro-feminis yang aktif terlibat dalam gerakan untuk keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Kelompok ini percaya bahwa laki-laki sangat penting untuk dirangkul dalam mempromosikan kesetaraan gender dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Karena bagian dari proyek feminis adalah untuk menghentikan monopoli yang dimiliki laki-laki dalam diskursus sosial, budaya, dan pengambilan keputusan. Baik, kita lanjut pada poin tinjauan sosiologis. Di sini saya memakai teori diffusion of innovation. Roger menjelaskan bahwa proses difusi ini merupakan bagian dari proses perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses di mana perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Perubahan sosial terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama, penemuan atau invention, merupakan proses di mana ide atau gagasan baru itu
itu diciptakan atau dikembangkan. Yang kedua adalah difusi, merupakan proses di mana ide atau gagasan baru tersebut dikomunikasikan pada anggota. Yang ketiga adalah konsekuensi, merupakan suatu perubahan dalam suatu sistem sosial sebagai hasil dari adopsi atau penolakan inovasi tersebut. Selanjutnya kita masuk di poin laki-laki profeminis. Istilah laki-laki profeminis digunakan untuk menamai laki-laki yang memiliki komitmen untuk mewujudkan keadilan gender di dunia. Selain laki-laki profeminis, ada pula kelompok laki-laki yang menamai mereka dengan istilah feminis laki-laki atau male feminis. Kehadiran laki-laki profeminis ini berangkat dari kesadaran bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengakhiri segala bentuk ketimpangan gender yang terjadi. Gerakan feminis yang telah berkembang ternyata mampu menumbuhkan kesadaran kepada sebagian kelompok laki-laki bahwa penindasan yang dialami perempuan merupakan penindasan yang paling lama dan paling mendasar dalam kehidupan manusia. Lalu kita masuk pada poin penerimaan masyarakat. Penerimaan sosial didefinisikan sebagai diterima dan diakuinya individu di dalam suatu kelompok sosial. Individu tersebut dipandang secara positif oleh anggota kelompok, sehingga individu tersebut dapat berperan aktif dalam kelompok tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk diterima dalam kelompok sosial adalah kesan pertama, memiliki reputasi yang baik, penampilan diri yang menarik, perilaku sosial yang baik, matang dalam pengendalian emosi, status ekonomi, dan tempat tinggal yang dekat. Kita lanjut pada variabel dan indikator. Yang pertama ada variabel bebas. Di variabel bebas ini saya membagi dalam 6 cakupan. Yang pertama adalah latar belakang perguruan tinggi, yaitu ada perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi agama. Yang kedua adalah status perguruan tinggi, ada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Yang ketiga adalah latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga ini yang dimaksud adalah status sosial ekonomi tinggi dan status sosial ekonomi rendah. 4. Latar belakang keilmuan. Yang pertama ada eksak dan yang kedua adalah non eksak. Yang kelima adalah aktivitas dalam organisasi kampus, aktif atau pasif. Yang keenam adalah orientasi keagamaan, ada alim atau abangan. Nah, yang selanjutnya adalah variabel terikat. Saya bagi dalam 4 poin, yaitu yang pertama adalah laki-laki anti kekerasan, yang kedua adalah tidak melecehkan perempuan, yang ketiga adalah kesetaraan gender dalam pekerjaan, dan yang terakhir adalah menghargai pendapat perempuan. Kita masuk ke poin kerangka pemikiran. Di saat sekarang ini, kemunculan laki-laki profeminis menjadi sebuah fenomena baru yang hadir di tengah masyarakat kita. Laki-laki profeminis menjadi pendobrak stigma bahwasanya laki-laki selalu nyaman dengan budaya patriarki yang dianggap telah mendarah daging bagi kaum laki-laki. Karena budaya patriarki yang dianut kaum laki-laki sudah dianggap mendarah daging, kita bisa melihat berdasarkan perbedaan asal PTN mahasiswa, apakah mahasiswa akan menerima konsep feminis yang dianut oleh para laki-laki pada saat sekarang ini, atau menolak dan mengamini bahwasanya laki-laki haruslah menganut paham patriarki dalam masyarakat. Di sini kita bisa lihat X1 saya memakai mahasiswa Universitas Andalas, X2-nya mahasiswa UIN 5 Bonjol, dan Y-nya adalah penerimaan konsepsi laki-laki baru. Kita lanjut pada poin hipotesis penelitian. Saya di sini ada 6 hipotesis. Yang pertama adalah H0. Tidak ada hubungan antara latar belakang perguruan tinggi dengan penerimaan mahasiswa terhadap konsepsi laki-laki baru. Yang kedua, H0. Tidak ada hubungan antara status perguruan tinggi dengan penerimaan mahasiswa terhadap konsepsi laki-laki baru. Yang ketiga, H0. Tidak ada hubungan antara status sosial ekonomi keluarga dengan penerimaan mahasiswa terhadap konsepsi laki-laki baru. Yang keempat, H0. Tidak ada hubungan antara latar belakang keilmuan dengan penerimaan mahasiswa terhadap konsepsi laki-laki baru. Yang kelima, H0. Tidak ada hubungan antara keaktifan dalam organisasi dengan penerimaan mahasiswa terhadap konsepsi laki-laki baru. Yang keenam, H0. Tidak ada hubungan antara orientasi keagamaan dengan penerimaan mahasiswa terhadap konsepsi laki-laki baru. Baik, kita masuk di poin metode penelitian. Di sini ada pendekatan penelitian dan tipe penelitian. Yang pertama saya bahas adalah pendekatan. Pendekatan saya memakai pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif ini digunakan karena metode penelitian ini lebih cenderung menjelaskan suatu gejala dengan mencari penyebab munculnya gejala tersebut. Jenis dari penelitian ini adalah kuantitatif korelasional,
di mana memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, kita lanjut di metode penelitian. Saya memakai metode penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Kita masuk di populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan mahasiswa laki-laki Universitas Andalas dan Universitas UIN Imam Bonjol. Dua universitas ini dipilih karena adanya perbedaan latar belakang yang cukup menonjol. Universitas Andalas adalah perguruan tinggi negeri umum yang terdiri dari 15 fakultas. Sementara UIN Imam Bonjol adalah perguruan tinggi negeri yang berlandaskan prinsip agama Islam, sehingga 7 fakultasnya dibuat pun berdasarkan landasan agama Islam. Kedua universitas ini mempunyai kesamaan, yaitu berstatus perguruan tinggi negeri. Namun Universitas Andalas adalah perguruan tinggi umum, sedangkan UIN Imam Bonjol adalah perguruan tinggi Islam. Latar belakang yang berbeda inilah yang kemudian menarik saya dalam mencari tahu tentang penerimaan konsepsi laki-laki baru oleh mahasiswa di kedua perguruan tinggi tersebut. Kita masuk di bagian populasi. Di bagian populasi ini yang seperti saya cantumkan pada kolom tabel tersebut, kita bisa melihat jumlah mahasiswa laki-laki pada PTN Universitas Andalas berjumlah 13.107 orang, dan di UIN Imam Bonjol berjumlah 4.098 orang, sehingga totalnya adalah 17.205 mahasiswa laki-laki yang tersebar di Universitas Andalas dan UIN Imam Bonjol. Baik, kita melanjut pada poin sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling, di mana accidental sampling ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, sehingga peneliti bisa mengambil sampel pada siapa saja yang ditemui tanpa perencanaan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner via Google Form, dengan validasi data berupa email, nomor handphone, nama, dan lain-lain. Penelitian ini dilakukan secara sukarela dari mahasiswa laki-laki Universitas Andalas dan UIN Imam Bonjol. Di sini saya memakai rumus N sama dengan N per ND pangkat 2 ditambah 1, yang dimana N itu adalah banyaknya sampel, N-nya juga artinya jumlah populasi, dan D adalah tarif nyata 10%. Maka dengan menggunakan rumus tersebut terdapat banyak sampel. Di sini adalah 99, N-nya adalah 99,4. Dari hasil perhitungan di atas, maka sampel yang diambil akan digenapkan menjadi 100 orang dari populasi mahasiswa laki-laki Universitas Andalas dan UIN Imam Bonjol dengan menggunakan teknik accidental sampling. Nah, kita juga akan membahas tentang responden. Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah 100 orang mahasiswa laki-laki Universitas Andalas dan UIN Imam Bonjol, di mana setiap responden per universitas diambil sebanyak 1/3 dari total populasi. Berarti jika dibagi dengan perbandingan antara mahasiswa laki-laki Universitas Andalas dengan mahasiswa laki-laki UIN Imam Bonjol, didapatkan perbandingan 1/3. Berarti 100 orang sampel penelitian ini membutuhkan 67 mahasiswa laki-laki Universitas Andalas dan 33 mahasiswa laki-laki UIN Imam Bonjol. Lalu kita masuk ke definisi konsep. Yang pertama ada penerimaan masyarakat. Penerimaan masyarakat merupakan diterimanya atau diakui seorang individu di dalam kelompok sosial tanpa melihat fisik, suku, bangsa, ras, bahasa, dan lain-lain. Menjadikan masyarakat yang ramah dan mau mengakui setiap perbedaan, menghargai dan mengikut sertakan perbedaan. Yang kedua adalah konsepsi laki-laki baru. Konsepsi laki-laki baru adalah sebuah konsep kesetaraan gender yang mengacu pada kesetaraan kaum laki-laki, tentang pentingnya kesetaraan gender untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual. Dan berikutnya ada laki-laki feminis. Laki-laki feminis diartikan sebagai laki-laki yang memiliki komitmen untuk mewujudkan keadilan gender di dunia. Bagi gerakan feminis yang telah didominasi oleh perempuan, hadirnya kelompok laki-laki pro-feminis ini merupakan wacana alternatif untuk mencapai kesetaraan dan keadilan yang hakiki. Lalu kita masuk ke definisi operasional.
Di sini ada dua variabel. Yang pertama adalah variabel independen. Variabel independen merupakan suatu variabel penyebab atau variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Di dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang diukur dengan beberapa variabel dalam penelitian ini, yaitu latar belakang Universitas Andalas yang merupakan PTN umum dan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol yang merupakan PTN agama Islam. Lanjut kita di variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Maka yang akan menjadi variabel terikat atau dependen variabel adalah penerimaan mahasiswa. Lalu kita masuk di teknik pengumpulan data. Di teknik pengumpulan data ini, data primer yang digunakan adalah yaitu teknik pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner atau angket merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab oleh responden. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu daftar pertanyaan, pensil, pena, buku, serta Google Form. Data juga diperoleh melalui observasi untuk melihat dengan jelas kondisi objek yang akan diteliti. Melihat bagaimana tingkat penerimaan mahasiswa terhadap konsesi laki-laki baru dilihat dari perbedaan asal universitas mahasiswa. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terdapat dari artikel-artikel terkait, juga data jumlah mahasiswa Universitas Andalas dan UIN Imam Bonjol. Lalu kita masuk di unit analisis. Unit analisis merupakan satuan yang akan diteliti atau berkaitan dengan pemilihan apa dan siapa yang akan diteliti dalam upaya memahami permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini merupakan individu yang terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Andalas dan UIN Imam Bonjol. Lalu kita masuk di poin analisis data. Data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner disajikan dalam bentuk tabel, frekuensi, dan tabulasi silang. Setelah itu dilakukan penghitungan dengan menggunakan uji statistik chi-square dengan rumus yaitu yang telah saya tampilkan di video ini. Kita masuk ke poin lokasi penelitian. Lokasi dari penelitian ini adalah Universitas Andalas dan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Kota Padang, Sumatera Barat. Pada poin terakhir adalah jadwal penelitian. Di sini saya telah membuatkan tabel tentang jadwal penelitian saya, bimbingan proposal pada bulan Juli, Agustus, September sampai dengan Oktober, dilanjutkan dengan seminar proposal pada bulan Oktober, dan penelitian lapangan pada bulan Oktober dan November, serta menganalisis data pada bulan Oktober-November sampai Desember. Serta lanjut pada penulisan skripsi pada bulan Oktober, November, dan Desember, dan diakhiri dengan ujian skripsi pada bulan Desember. Baik, saya akhiri presentasi dari proposal saya. Saya ucapkan banyak-banyak maaf terhadap kekurangan saya dalam mempresentasikan proposal saya ini. Terima kasih banyak Bapak pembimbing dan Ibu Bapak dosen penguji. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.